Sebelum kalian menonton videonya, saya memberikan informasi kalau kalian butuhkan Android Box atau STB atau alat streaming buat kebutuhan nonton kalian akan HBO, Sports, kemudian film action, YouTube, Netflix, ke Duta Film. Kalian bisa mendapatkan alat ini hanya dengan Rp275.000. Kalian bisa mendapatkan yang varian RAM 1GB dan Rp325.000 untuk yang varian RAM 2GB. Di sini kalian bisa memperoleh informasi dan hiburan yang kalian butuhkan. Ingat, kunjungi di Ninja.com di Tokopedia. Selamat menyaksikan. Halo, hari ini kita akan belajar mengenai jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan dan juga manusia itu antara lain jaringan tulang, jaringan saraf, jaringan lemak atau adiposa, jaringan tulang rawan, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan darah. Oke, yang pertama mari kita belajar bentuk-bentuk jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan sebuah jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan batang tubuh seperti organ, saluran, dan rongga yang ada di dalam tubuh. Fungsi jaringan epitel itu banyak, tapi antara lain sebagai pelindung, absorpsi, sekresi, penerima langsang, dan lain-lain. Jaringan epitel melapisi jaringan usus, paru-paru, rongga, hingga pembuluh darah. Nah, mari kita belajar bentuk dan letak jaringan epitel secara ringkas. Epitel pipih selapis, yang ini ya. Epitel pipih selapis terletak di lapisan dalam pembuluh darah, alveolus paru-paru, ruang jantung, dan lain-lain. Nah, kemudian yang berikutnya epitel kubus selapis, yang ini ya. Jadi bentuknya yang ini pipi, yang ini kubus. Ada di mana? Di kelenjar air liur, retina mata, dinding ovarium, dan lain-lain. Kemudian yang kolum atau silindris, epitel silindris selapis terletak di dinding dalam lambung, usus, kantong empedu, dan lain-lain. Jadi barusan kita belajar yang selapis. Nah, sekarang kita akan belajar yang berlapis ya. Kita minimal tahu nama bentuknya. Yang ini jaringan pipih berlapis, ini ada di esofagus, vagina, dan epidermis. Kemudian epitel kubus berlapis itu ada di kelenjar minyak, ovarium, testis. Kemudian epitel silindris berlapis ini ada di permukaan laring, faring, kelenjar susu maupun kelenjar ludah. Yuk kita ingat-ingat sekali lagi ya. Pipih selapis, pipih berlapis. Kubus selapis, kubus berlapis. Silindris selapis, silindris berlapis. Kemudian kalau yang silindris bersilia ditemukan di rongga hidung ini ya. Saluran trachea, bronkus, dinding saluran ovidum ya. Alat reproduksi wanita. Nah, kita sekarang belajar jaringan ikat. Lihat gambar ini ya. Di sini ada jaringan darah, jaringan lemak atau adiposa, jaringan ikat yang longgar pada dermis atau kulit, kemudian jaringan ikat padat pada ligamen. Nah, ligamen ini menghubungkan tulang dengan tulang. Ini adalah bentuk jaringan tulang rawan dan ini adalah jaringan tulang keras. Oke, fungsi jaringan ikat sendiri melekatkan suatu jaringan ke jaringan yang lain. Dia juga membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, mengangkut zat oksigen dan makanan ke jaringan lain, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat pengeluaran, dan juga menghasilkan kekebalan atau imunitas. Ini dari darah ya. Kemudian jaringan otot. Nah, jaringan otot, perhatikan ini ya. Ini kan suka main barbel nih, ototnya bisa besar ya. Ini bisepnya ya, dan ini tricepnya. Nah, ini adalah contoh daripada otot lurik ya, otot yang menempel di tulang kita. Maka ada yang menyebut skeletal muscle ya. Jadi otot rangka seperti itu. Otot apa lagi? Otot dada, otot perut, otot paha, dan lain-lain. Sedangkan otot polos ini yang bentuknya seperti ini ya, yang akan kita pelajari lebih lanjut nih di kelas 8 kalau di SMP ya. Ini yang bentuknya gelendong seperti ini adalah otot polos.
Otot yang bekerjanya secara tidak sadar dan tidak mudah lelah. Kalau otot lurik memang kuat tapi dia mudah lelah. Sedangkan ini adalah otot jantung. Dia seperti otot lurik cuma dia bercabang. Ya. Intinya banyak kayak otot lurik. Nah, untuk perbandingannya lebih jelas lagi nanti kalian akan pelajari di kelas 8. Nah, otot jantung ini tentu saja ada di dinding jantung. Seperti ini. Berikutnya jaringan saraf. Nah, untuk jaringan saraf ini kita tidak akan belajar secara khusus mekanismenya ya, karena itu akan dipelajari di kelas 9. Nah, jaringan saraf itu terdiri dari sel-sel saraf kan. Neuron atau sel saraf adalah sel yang terpanjang yang dipunyai oleh tubuh manusia yang memiliki tugas untuk menerima dan juga menghantarkan impuls atau rangsangan ke tempat yang dituju. Ya, ini contohnya kalau dipukul lututnya kan ini bisa gerak sendiri ya. Seperti gerak refleks itu ya. Ya memang gerak refleks. Oke, kita akan pelajari sedikit bagian dari sel saraf. Misalnya yang ini dulu ya. Ini dendrit. Adalah penjuluran pendek sitoplasma yang keluar dari badan sel yang bercabang-cabang yang mempunyai fungsi untuk menerima dan menghantarkan impuls dari luar sel neuron dalam badan sel. Nah, badan sel itu sendiri adalah bagian neuron yang jumlahnya banyak berisi cairan sel, yaitu sitoplasma, dan terdapatnya nukleus atau inti sel yang mempunyai fungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan menghantarkannya menuju akson dengan perantaraan sitoplasma. Kemudian nukleus tadi sudah disebut, tentu saja sama dengan sel-sel yang lain, adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian akson atau nerit adalah penjuluran panjang yang keluar dari badan sel yang punya fungsi untuk menerima rangsangan dari badan sel dan menghantarkannya ke percabangan akson. Oke, sekian pelajaran hari ini, sampai ketemu di pelajaran yang berikutnya.